satu candlestick dengan informasi kenaikan, maka kita tunggu yang namanya konfirmasinya. Konfirmasinya apa? Di sini muncul yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang ya, kembali lagi jumpa dengan saya pendiri edukasi Reversal. Jadi buat abang-abang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik, di sini kita akan membahas yang namanya trading ya. Kita akan bahas trading di forex. Jadi mungkin untuk binari untuk saat ini mungkin lagi booming ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi. Sebenarnya binary option bisa merupakan menjadi pondasi dasar untuk kita memahami langkah-langkah apa itu candlestick, apa itu market price action, dan strategi analisis yang ada mungkin di pasar saham dan toko mungkin dari koin ya, Indodax dan forex untuk pasangan mata uang. Jadi di sini saya akan akan mengedukasikan bagaimana trading di forex gitu ya, bagaimana trading di forex. Kita akan ke market ya, Oke. Di sini saya menggunakan Instaforex melalui yang namanya server Singapura. Kenapa saya memilih trading dari Instaforex? Jadi ini bukan endorse buat abang-abang ya, ini bukan endorse. Jadi kenapa saya melakukan trading di Instaforex? Karena saya melihat di Instaforex ini, kita bisa perhatikan di Instaforex ini, ketika kita ingin trading, jadi buat abang-abang mau trading di forex, abang-abang bisa menggunakan broker apapun atau platform apapun sebagai media abang-abang untuk transaksi atau sebagai media abang-abang untuk melakukan trading. Jadi yang harus abang-abang pahami dalam trading, di sini saya tidak bermaksud untuk mau mengajarin atau mau mengguruin ya. Tidak bermaksud untuk mau mengajarin atau mau mengguruin. Kenapa saya ingin berbagi? Mungkin ya buat abang-abang ya, mungkin ada yang lebih senior dari saya atau yang lebih lama memahami atau terjun duluan di dalam dunia trading. Di sini saya ingin membagikan apa yang saya ketahui dan apa yang pernah saya pelajarin terkait dengan yang namanya edukasi di dalam pasar trading atau pasar forex. Saya kenapa saya memilih trading di Instaforex sedangkan banyak platform atau broker yang di Indonesia yang sudah teregulasi, seperti OctaFX ya, OctaFX yang sudah lagi banyak ya keluar iklannya mungkin di YouTube, di Instagram atau mau di Facebook ya. Namun saya memilih di Instaforex karena ketika kita ingin trading, kita harus melihat sebaran ini bisa disebut dengan yang namanya spread ya. Jadi saya jelaskan apa itu spread. Abang-abang bisa lihat di sini. Ini selisih harga atau spread dari broker Instaforex. Jadi untuk abang-abang ketika abang-abang ingin trading, abang-abang harus memperhatikan selisih harga atau perbandingan antara contoh ini mata uang GBP USD. Jadi spreadnya GBP USD spreadnya adalah 9 itu antara perbandingan mata uang GBP dengan mata uang USD dolar. Perbandingannya atau selisih harganya itu 9. Jadi harga permintaan dan penawaran selisih harganya itu mencapai 9. Jadi spread itu adalah selisih harga. Jadi buat abang-abang yang belum memahami, saya jelaskan spread itu apa. Spread itu adalah selisih harga antara perbandingan mata uang GBP dan USD ya, USD Amerika ya. Jadi ketika kita ingin trading, kita harus memperhatikan selisih harga. Kenapa? Semakin besar selisih harga ini, maka semakin besar semakin besar pajak kita untuk ke broker tersebut gitu ya. Jadi kita usahakan ketika kita ingin trading, cari spreadnya itu yang lebih rendah, minimal 3.
ini mungkin di hari libur atau di hari weekend, spreadnya bisa mencapai 9. Biasanya saya trading itu tidak sampai 3 ya, tidak sampai sebesar ini ya, sampai 10-9 ya. Biasa saya trading, bisa lihat story saya kemarin trading di sini. Tadi malam ya, saya memberikan edukasi lewat Google Meet dengan member-member mungkin yang ada di grup, member-member saya, atau tidak disebut dengan member karena saya tidak menyebutnya yang di dalam member saya itu sebagai member saya, bukan yang dalam grup saya bukan member saya. Saya menyebutnya sebagai keluarga. Kenapa? Karena edukasi saya lebih kekeluargaan, dimana kita di sana bisa saling sharing dan bisa berbagi atau bebas bertanya gitu ya bang, bebas bertanya. Saya semaksimal mungkin bisa memberikan apa yang saya ketahui, tidak ada yang saya tutupin. Namun terkait di dalam edukasi saya, mungkin yang lagi booming sekarang ini terkait dengan yang namanya afiliator atau yang sering disebut media marketing dengan sistem jejaring. Itu ya, kalau kita bahas tentang jejaring itu biasa ke network marketing atau MLM. Nah, di sini abang-abang lihat, di sini di story saya trading, saya itu kemarin yang di video saya sebelumnya saya sempat lose itu hampir $5.000 ini. Abang-abang bisa lihat ini di sini. Saya minus di bulan kemarin ya, bulan lalu itu sekitar $4.678. Namun saya deposit lagi $5.000 dan total deposit saya sekitar $10.000. Dan di malam hari tadi mungkin di dalam minggu ini saya trading, ini story trading saya di tadi malam ini mencapai $88 ya profitnya, dengan 8 lot. Ini juga $81 ya, ini labanya. Jadi minus $71. Ini ini profit sekitar $4. Kita bisa cek lagi, ini sekitar $0,10, $12, $14, minus $1. $1, ini profit sekitar $5 ya. Jika dihitung banyak profitnya ya daripada loss-nya, ini balance. Jadi saya akan jelaskan terkait dengan Instaforex. Jadi Instaforex ini abang-abang itu tradingnya menggunakan MetaTrader 4. Kenapa MetaTrader 4? Karena sering kebanyakan orang menggunakan MetaTrader 4 karena lebih mudah untuk setting candlestick atau settingan dalam kita ingin menggunakan trading. Contoh kita ini ya, contoh ini yang satu mata uang ini USDJP ini saya belum setting. Jadi untuk setting itu bisa seperti ini. Jika menggunakan MetaTrader, saya menggunakan MetaTrader 4, kita bisa klik kanan jika melalui komputer. Jika melalui handphone atau smartphone, abang-abang bisa pergi ke pengaturan ya. Pergi ke pengaturan. Di sini kita bisa ubah catnya ya. Catnya kita bisa gunakan gambar ya, tampilan pembatas waktu kita bisa klik. Tampilan volume kita bisa klik. Volume ini adalah volume harga penawaran dan permintaan. Kita bisa setel warna. Di sini kita setel warnanya, saya lebih suka itu warna yang tidak terlalu cerah gitu ya bang. Kita bisa setting seperti ini untuk warna latar belakang. Latar depannya white, oke. Baru kita untuk bar naiknya kita buat hitam saja ya untuk subuh. Bar turun juga kita buat hitam. Kita untuk bull candle kita buat, bull itu adalah body ya, body candle kita buat hijau. Baru bearish ya, bearish candle bodinya kita buat warna merah. Oke, setelah selesai kita bisa klik oke. Jadi tampilannya akan berubah. Ini tampilan setelah kita setting. Kita bisa besar. Setelah kita setting maka tampilannya bisa seperti ini. Kenapa saya menggunakan warna hijau dan merah? Karena hijau dan merah ini lebih mudah. Bang, itu kok banyak garis kotak-kotaknya gitu ya. Jadi ketika kita ingin menghilangkannya, kita bisa pergi lagi ke klik kanan, tampilkan ini ya pembatas waktu, kita hapus saja. Oke, belum hilang ya. Kita tampilkan grid ini, kita hapus saja. Oke, dia hilang ya. Pembatas waktu untuk melihat periode kita berikan. Oke. Warnanya ya kita berhitam saja, kita berhitam. Oke, dia berubah menjadi hitam.
Nah, jadi ini untuk setting di MetaTrader MetaTrader 4. Jadi untuk navigasi kita bisa lihat yang di tombol yang di atas ini ya. Yang di atas ini kita bisa cek tombol-tombol yang di atas ini. Nah, jadi saya jelaskan. Ini adalah untuk melihat akun kita. Ini untuk melihat akun. Dan ini itu bisa melihat jendela data. Jendela data itu kita bisa melihat suatu data market ya. Ini lagi kosong, mungkin lagi pasarnya lagi tutup. Dan ini kita bisa menggunakan navigator. Navigator ini kita untuk melihat suatu aset, suatu pasar ya. Nah, kita bisa klik untuk melihat aset mana yang ingin kita buka, atau kita ingin analisa, atau kita ingin untuk open posisi dalam market tersebut. Jadi market ini bisa di navigator ini bisa untuk melihat market. Di sini kita bisa lihat sebaran ya, atau spreadnya di sini. Wow, sangat tinggi ya, 80 selisih harganya ya, 80. Kenapa kita memilih spread yang lebih rendah? Karena ya untuk selisih harganya kita mencari profit yang lebih, yang namanya kita seorang seorang trader. Jadi ketika seorang trader itu memang harus melihat peluang itu yang lebih jangan sampai kita itu untuk selisih harganya perbandingan terlalu tinggi karena pajaknya terlalu besar. Ini untuk terminal ini adalah history ya. Terminal ini kita bisa lihat history transaksi kita ya. Contoh ini akun saya di Instaforex ya. Ini saldo 5.300. Riwayat akun. Ini riwayat akun atau riwayat transaksi ya. Transaksi. Ini oleh hari ini saya belum mengadakan yang namanya open posisi di dalam ini karena hari weekend. Kemungkinan untuk forex dalam hari libur itu biasanya tutup. Nah, ini adalah penguji strategi. Nah, jadi penguji strategi ini abang-abang bisa mencoba indikator yang abang ingin gunakan. Boleh dicoba atau menggunakan uji coba ini ya. Dicoba, nanti abang-abang bisa belajar lebih lanjut. Order baru. Nah, order baru ini untuk kita open posisi ya. Jadi ini untuk open posisi, contoh ini pasangan mata uang USD JPY. Ini untuk setelan lotnya. Ini bisa mencapai 8 lot. Ya, 8 lot, 0,1 lot, 0,02 lot, bahkan sampai 8 lot. Ini untuk setelan lotnya. Sedangkan ini stop rugi. Stop rugi ini kita kenal sebagai yang namanya stop loss. Stop loss itu saat kita open posisi, kita menentukan titik di mana dia akan tekat. Jadi ketika kita ingin ambil buy, namun candlestick itu malah turun. Jadi kita harus menentukan yang namanya stop rugi untuk menjaga saldo kita tetap aman. Jadi kita harus menentukan yang namanya stop loss atau stop rugi. Nah, ini yang dikatakan dengan yang namanya stop loss. Stop loss itu kita bisa tetapkan dia di harga berapa gitu ya. Dan ini ambil untung bisa dikatakan dengan yang namanya take profit. Take profit itu kita bisa menentukan, contoh kita ingin setelah kita menganalisa suatu market seperti USD JPY misalnya, seperti USD JPY ini kita ingin take profitnya, kita analisa. Contoh ya, saya di sini aja di dalam marketnya langsung ya. Contoh kita di sini. Misalnya ingin kita ambil, misalnya di sini kita open posisi buy misalnya. Kita open posisi di sini buy. Kita tentukan yang namanya take profit. Take profit kita ingin berapa lot misalnya. Kita tentukan take profitnya. Misalnya kita take profitnya di sini misalnya. Sampai mungkin kita ingin 5 lot saja misalnya. 5 lot ya. Kita tentukan take profitnya sampai di sini. Jadi ketika candlestick itu naik dan menyentuh tahap ini, maka open posisi kita otomatis dia terkat sendiri gitu ya. Begitupun dengan yang namanya stop loss. Stop loss itu adalah stop rugi. Jadi ketika kita ingin ambil posisi di sini buy, misalnya buy kita di sini kan. Namun kita harus menentukan yang namanya stop loss. Stop loss itu misalnya di mana diletak? Misalnya di sini ya, di wilayah support ini. Contoh di wilayah support ini kita tentukan yang namanya stop loss. Tentukan stop lossnya di sini.
stop loss atau ST ya. Kalau di dalam dunia malam itu apa namanya bang? ST. Nah jadi untuk stop loss ini kita tentukan. Jadi ketika candlestick itu dia menyentuh wilayah ini, maka open posisi kita dia akan tertekan otomatis. Jadi untuk meminimalisir kerugian kita terlalu dalam. Jadi gunanya stop loss ini untuk meminimalisir kerugian kita yang terlalu besar. Nah, jadi untuk menjaga saldo kita tetap aman. Namanya untuk trading itu pasti ada loss, ada untung dan ruginya. Jadi mau trading dimanapun, ketika abang-abang itu trading tidak menggunakan yang namanya strategi atau ilmu yang benar, maka ya kemungkinan loss itu pasti ada. Jadi kita tidak bisa pungkiri namanya dunia trading atau dunia investasi maupun abang-abang trading dimanapun saham pasti ada yang namanya rugi. Kenapa? Mungkin di dalam apa namanya Bitcoin tidak ada yang namanya loss misalnya, namun ada yang namanya rugi. Contoh abang-abang beli Bitcoin di harga 800 juta mungkin. Saat ini harga Bitcoin mungkin mencapai 500 juta ya. 500 atau 600 juta. Ketika abang beli Bitcoin di harga 600 juta, ketika Bitcoin itu turun mencapai mungkin 30 atau 20%, mencapai harga mungkin 400 atau 200 juta, di situ abang-abang sudah rugi. Itulah yang disebut dengan yang namanya untung dan rugi. Ketika dia naik maka untung. Jadi untuk trading itu tidak ada yang tidak rugi. Jadi itu mustahil tidak rugi. Mau di bidang apapun, selagi usaha tersebut yang berbau atau yang menghasilkan uang, pasti ada yang namanya risiko kerugian. Jadi abang-abang harus pahami di situ. Jadi jangan sampai abang-abang ya yang kita lihat di dalam dunia sosial media yang lagi booming ya, ketika dia rugi besar dia menyalahkan orang lain. Itu sebenarnya ya gimana ya kita untuk menilainya ya. Yang memutuskan dia terjun untuk trading itu dia dalam keadaan yang sadar, sehat walafiat, tidak ada hipnotis atau apapun, bahkan pemaksaan atau disuruh. Dia hanya terkesan atau melihat suatu orang yang bisa berhasil dalam dunia trading. Dia tertarik dan dia memutuskan untuk terjun itu dalam keadaan sadar. Jadi jika kita untuk melihatnya, siapa yang salah? Itu ketika dia mengalami rugi. Kenapa dia tidak belajar dahulu? Kenapa dia tidak menguji cobanya strategi atau ilmu beliau di dalam mungkin menggunakan akun demo atau akun latihan dahulu. Namun kenapa beliau langsung terjun di akun yang menggunakan saldo besar, mungkin dengan modal yang mungkin dengan modal hutang-hutangan. Itu yang suatu kesalahan. Ketika dia rugi dia menyalahkan orang lain. Itu sebenarnya kesalahan yang fatal gitu ya bang. Jadi saya sarani mungkin untuk keluarga saya di Riversal di grup, saya sarani teruslah belajar, jangan hiraukan kanan kiri apapun yang terjadi selagi kita mencari ilmunya. Jadi ketika kita memahami ilmu ini bisa dibawa kemanapun, bahkan abang-abang bisa dibawa sampai kita tidak ada lagi di dalam dunia ini gitu. Bahkan ilmu tersebut, ilmu yang kita miliki, apa yang pernah kita pelajari dari pengalaman kita bisa bagikan dengan orang lain, bahkan kita bisa ajarkan kembali. Jadi sebenarnya ilmu itu tanpa batas. Jadi buat abang-abang, hargai ilmu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan ilmu tersebut, namun lihatlah apa yang dia sampaikan, gitu ya. Apa yang dia sampaikan. Jadi sini saya tidak bermaksud mau mengajarin atau mau mengguruin ya bang. Jadi saya hanya memberikan penjelasan ya. Di sini kita lihat ini editor bahasa MetaQuotes ini untuk aplikasi ya. Daftarkan server virtual. Server virtual ini bisa digunakan untuk orang yang menggunakan robot-robot trading ya. Robot-robot trading ini pun juga ini sama ya, sebagai sumber sinyal trading untuk sinyal-sinyal trading. Jadi buat abang-abang mungkin yang jago dalam trading, bisa menjual yang namanya sinyal, bisa menggunakan robot trading, ini auto trading, ini robot, ini jarang saya gunakan ya. Saya jarang menggunakan ini karena saya tidak pernah menggunakan yang namanya robot trading. Saya selalu menggunakan apa yang saya pahami dan apa yang telah ada yang pernah saya pelajari. Ini untuk melihat memperbesar kecil ya. Ini untuk candlesticknya, ini memperbesar dan memperkecil candlestick, dan ini untuk membagi suatu aset. Jadi kita
kita bisa menganalisis 4 pasar dalam waktu yang sama. Misalnya kita bisa buka jendela 4 suatu pasar. Contoh pasar mata uang USD CHF dan Euro USD. Di sini GBP USD dan di sini USD JPY ya. Di H1 time frame H1, time frame 30 menit H4 dan H4. Jadi kita bisa menganalisanya atau bisa memantau market dalam waktu yang sama gitu ya. Inilah penggunaan dari jendela ini ya, jendela mendata tanpa tumpangan tindih. Oke. Ini untuk aligator ya, trend. Ini kita bisa untuk apa namanya? Ini untuk time frame. Time frame ya. Time frame bisa kita langsung menggunakan di sini ya, time frame. Dan di sini untuk kita bisa ini template ya. Ini jarang saya gunakan template, saya juga tidak terlalu mengerti ya ini ya. Biasanya saya selalu menggunakan ini dari sini, ini ya. Karena saya sering menggunakan dengan strategi candlestick atau ilmu yang ada yang saya pelajarin ya, terkait dengan yang namanya price action, tekanan dan dorongan dari suatu candlestick, baru apa namanya pola dan sifat candlestick dan pola market dan pola trade. Biasa saya menggunakan trading. Di sini saya jelaskan. Jadi untuk trading di forex ini, ini apa namanya indikator ya, abang-abang bisa gunain indikator di sini, bisa diuji coba di sini. Dan ini kita bisa apa namanya sisipkan untuk membuat suatu gambar, garis apapun ya. Ini cat ya, catnya kita untuk bisa ada yang di sini ya, yang di sini. Dan ini jendela juga ada yang di sini tadi, bantuan ada, ini peralatan, pusat riwayat suatu database pasar. Jadi ini database harga buka dan harga tinggi rendahnya suatu pasar. Di sini kita bisa lihat ya, dari time frame 5 menit, 1 menit, 30 menit, 1 jam ya, ini datanya. Jadi mungkin penjelasannya sangat simpel. Di sini saya akan jelaskan apa itu dengan candlestick dalam menganalisa forex. Jadi forex itu sebenarnya dalam trading kita bisa fondasikan trading itu, fondasi dasar dalam trading adalah SNR ya, support dan resisten. Itu merupakan, kenapa dikatakan dengan yang namanya support dan resisten, itu bisa dikatakan dengan yang namanya suatu titik pertemuan. Support ini suatu titik pertemuan antara penjual dan pembeli. Jadi pemutusan harga itu terjadi, atau pemutusan harga naik atau turun itu dikonfirmasi oleh support atau resisten. Jadi cara menganalisa dalam forex atau pola market, ketika kita mendapat suatu candlestick dengan informasi kenaikan, maka kita tunggu yang namanya konfirmasinya. Konfirmasinya apa? Di sini muncul yang namanya konfirmasi support untuk sebuah kenaikan, sedangkan konfirmasi resisten di sini untuk sebuah penurunan. Jadi yang saya jelaskan ini, ketika kita mendapat satu candlestick ini membawa informasi kenaikan atau menjadi informasi sinyal bahwasanya nanti akan terjadinya sebuah pembalikan arah atau kenaikan. Namun tidak bisa kita langsung open posisi, oh ini informasinya akan naik, kita akan ambil buy. Tidak seperti itu bang, gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita menganalisa market dalam trading, ketika kita mendapat satu candlestick dengan informasi baik penurunan maupun kenaikan, maka tunggulah suatu konfirmasinya. Konfirmasi disebut dengan yang namanya support. Di sini muncul satu candlestick ini, satu candlestick ini membawa informasi kenaikan. Namun kenapa di sini lanjut turun? Inilah penghabisan harganya ya, penghabisan harga. Dan lihat di sini ada suatu wilayah. Ini wilayah yang namanya disebut dengan wilayah support. Ya, ada disebut dengan yang namanya wilayah support. Kita bisa menggunakan scalping di wilayah ini ya. Kita bisa menggunakan scalping. Jadi informasi ini
dia akan dijawab, pasti akan dijawab. Jadi tidak ada suatu informasi tidak dijawab, pasti akan dijawab. Jadi kita tunggulah. Makanya dalam trading itu ada yang namanya harus lebih sabar dalam menunggu momen untuk open position. Di dalam video saya selalu menjelaskan, baik di binary maupun di forex, saya selalu menjelaskan jangan tergesa-gesa buat abang-abang ingin open posisi. Jadi analisalah secara perlahan, tunggulah suatu titik atau momen yang benar-benar kuat ketika kita ingin open posisi, gitu ya. Di sini kita lihat satu candlestick ini membawa informasi kenaikan. Di sini muncul kebimbangan dari seller menandakan atau mengindikasikan harga itu mulai jenuh atau mulai bimbang. Di sini muncul, kita akan bersihkan. Di sini muncul satu candlestick dengan sifat kenaikan. Di dalam edukasi seperti yang saya bahaskan tadi malam. Jadi